Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah contoh panduan wawancara kualitatif. Nah, teman-teman sekalian, di dalam melaksanakan penelitian kualitatif itu kan nanti menggunakan metode observasi, kemudian wawancara. Kalau memang butuhnya observasi sesuai dengan tujuan penelitian, ada data yang didapatkan melalui proses observasi, berarti teman-teman harus mengobservasinya dengan teliti menggunakan panduan observasi, ya. Apakah observasi langsung maupun tak langsung, kemudian apakah kita observasinya langsung bersama-sama dengan partisipan, itu semua kita butuh panduan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk berlatih menggunakan atau membuat panduan wawancara kualitatif. Nah, di dalam membuat panduan wawancara kualitatif harus diingat panduan wawancaranya adalah wawancara terbuka, ya, tidak terstruktur pertanyaannya. Nah, baik teman-teman sekalian, pendekatan kualitatif itu bersifat deskriptif, ya, berdeskriptif. Kemudian di dalam fokusnya itu adalah proses dan makna. Jadi lebih mementingkan proses dan makna di dalam sebuah proses penelitian itu. Kalau di kuantitatif kan lebih mementingkan pengukuran, tapi kalau kualitatif adalah proses. Jadi yang ditonjolkan di dalam kualitatif adalah prosesnya. Jadi hati-hati di dalam melaksanakan wawancara itu, betul-betul kita harus punya panduannya dengan baik. Meskipun nanti pelaksanaannya bisa geser-geser sedikit, nggak jadi masalah, yang penting panduannya sudah kita miliki. Nah, kemudian di dalam riset kualitatif itu bertujuan untuk menjelaskan fenomena, ya, fenomena melalui pengumpulan data, ya. Data yang seperti apa yang dikumpulkan, datanya itu mendalam, ya. Jadi sesuai dengan jenis penelitiannya, karena yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah kedalaman makna dari suatu fenomena yang diteliti itu, maka kita harus menjelaskan fenomena sosial yang kita teliti itu secara mendalam. Kemudian bagaimana hasil penelitiannya? Di dalam penelitian kualitatif itu hasil penelitiannya bukan untuk mengeneralisasikan, ya, bukan untuk mengeneralisasikan dalam konteks yang berbeda. Jadi hanya diperlukan dalam konteks tertentu, ya, sesuai dengan tujuan penelitiannya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, hasilnya itu adalah, kalau bukan sensus, ya, itu hasilnya bisa digunakan dalam kesempatan yang lain dan konteks yang lain, jadi digeneralisasikan. Nah, baik teman-teman sekalian, karena judulnya tadi adalah cara membuat wawancara kualitatif, apa yang dimaksud dengan wawancara? Nah, kita lihat. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih, atau interaksi satu orang dengan kelompok, ya. Jadi kalau yang mewawancarai, ya, disebut interviewer. Kitanya nih penelitinya disebut interviewer. Yang diwawancaranya disebut interviewee. Nah, proses wawancara idealnya satu-satu, ya, tapi bisa jadi kita menggunakan wawancara, misalnya 2 orang kita wawancara, berarti satu dengan menghadapi 2 orang, gitu kan. Kalau wawancaranya dengan kelompok, mungkin namanya focus group discussion misalnya, itu lebih tepat, ya. Jadi dalam konteks wawancara ini adalah interaksi antara pewawancara dengan yang diwawancara, interviewer dengan interviewee. Nah, kalau di dalam penelitian kuantitatif, yang diwawancara namanya responden.
Kalau dalam penelitian kualitatif yang kita wawancara disebut partisipan, gitu ya bedanya ya, jangan lupa. Jadi kalau partisipan itu tidak bisa kita buat, misalnya kalau wawancaranya 30 orang, yuk kita sekali wawancara 5 misalnya, satu menghadapi 5, 4, 6 kali wawancara beres misalnya. Nggak bisa seperti itu, nanti datanya tidak tidak valid gitu ya. Mungkin jawaban yang satu akan mempengaruhi temannya gitu ya, saling mempengaruhi. Jadi bagusnya ya satu interviewer dengan interviewee, pewawancara dengan partisipan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, panduan wawancara itu bervariasi, ada yang sangat detail, ada yang garis besar. Lalu bagaimana kita akan memilih apakah membuat panduan wawancara yang mendetail atau yang garis besar? Jawabannya kamu sendiri yang bisa jawab, yaitu pada kemampuan mewawancara. Kalau kamu termasuk orang pandai berkomunikasi, pandai berimajinasi, kreativitasnya juga tinggi, itu pilihlah pedoman wawancara yang menggunakan garis-garis besar. Nanti pada saat wawancara dengan partisipan, kamu bisa mengembangkannya sendiri, berimajinasi sendiri, kemudian berpikir kreatif, kemudian mengingat-ingat apa tujuan penelitiannya. Nah, berkembanglah pertanyaan. Tetapi kalau kamu ingin hati-hati, apalagi tidak termasuk orang yang pandai berkomunikasi, ya waspada, lebih baik panduan wawancaranya mendetail gitu ya, supaya kamu tidak keluar dari koridor penelitiannya ya, tidak melenceng gitu ya. Nah, jangan lupa, apakah juga kamu termasuk orang yang mudah stres apa enggak gitu. Kalau kamu tipe kepribadian yang tenang, pembawaannya, emosinya cenderung stabil, pilihlah pedoman wawancara yang menggunakan garis besar saja. Tapi kalau kamu termasuk tipe yang tergesa-gesa, mudah stres gitu ya, itu jangan mengambil pedoman yang garis besar. Buatlah pedoman yang mendetail. Itu ya pertimbangannya. Jadi pertimbangkan dulu kemampuan diri sendiri di dalam kaitannya dengan psikologis pada saat mewawancarai ya. Kemudian yang berikutnya, apa gunanya pedoman wawancara? Itu adalah untuk mengetahui apa yang harus ditanyakan ya. Jadi jangan bingung, bawa pedomannya, buat pedomannya ya. Kemudian guna yang kedua adalah supaya kita tahu urutan secara sistematis, mana yang duluan ditanya, mana yang mengikutinya. Tetapi pada pelaksanaannya, meskipun kamu sudah bikin nih pedomannya, katakanlah ada 10 pertanyaan kepada satu orang petani misalnya, tapi dalam proses wawancara di lapangan itu belum tentu kita dapatkan urutan 1, 2, 3, 4-nya. Bisa jadi setelah nomor 1 kita dapat informasi, loncat ke 5, balik lagi ke 3, balik lagi ke 6, 7, 8, balik ke 2, 9, 10. Yang penting 1 sampai 10 selesai. Bisakah pada saat wawancara 10 pertanyaan itu tidak tergali semua? Bisa saja. Jika ada sesuatu baik pada diri pewawancara maupun kepada partisipan, mungkin dipending. Baru 7 masalah yang kita dapatkan, ada sesuatu gangguan, ya udah dipending. Berarti 3 pertanyaan selanjutnya yang untuk mendapatkan informasi 3 poin selanjutnya, ya berarti balik lagi di kesempatan yang lain ya. Jadi oleh karena itu usahakan janji dulu dengan baik, kemudian situasi psikologis baik pewawancara maupun yang akan diwawancara sama-sama dalam kondisi yang baik ya. Nah, baik, kita lihat sekarang berikut contoh ya, pencontoh panduan wawancara kualitatif. Saya ambil dari
judul skripsi pendidikan inklusi di sekolah dasar, program studi pendidikan agama Islam. Ya, jadi nanti ini kan contoh aja, teman-teman bisa berlatih dengan judul penelitianmu masing-masing ya. Yang pertama, saya mengambil contoh 3 saja dulu, karena yang diambil misalnya 1 untuk kepala sekolah, yang kedua untuk koordinator pendidikan inklusi, yang ketiga untuk guru. Jadi partisipannya saya ambil contoh 3 ya. Sekarang pedoman untuk wawancara kepada kepala sekolah, itu pun saya ambil 3 aja lah pertanyaannya ya, sesuaikan dengan kondisi ini, jangan terlalu banyak. Baik, untuk kalau lihat pertama misalnya saya tanya kepada kepala sekolah ya, kalau kepala sekolahnya ibu misalnya, ibu sejak kapan sekolah dasar ini menerapkan pendidikan inklusi? Nah, kalau sejak kapan berarti kan jawabannya ini tidak terlalu panjang ya, cenderung kepada angka ya, mungkin tanggal, bulan, dan tahun gitu ya. Atau ada kejadian gara-gara ada masalah ini misalnya, sejak itulah saya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk melaksanakan pendidikan inklusi misalnya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, apa tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi? Nah, ini panjang nih ya, nanti kepala sekolah akan menjelaskannya. Kemudian, adakah hambatan di dalam menerapkan pendidikan inklusi di sekolah dasar? Ya, terutama sekolah dasar negeri yang ibu pimpin. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang keempat, bagaimana konsep pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran inklusi untuk anak berkebutuhan khusus? Nah, pertanyaan keempat kan sangat terbuka ya. Bagaimana? Kalau yang pertama kan sejak kapan, itu tertutup lah ya. Kemudian apa tujuan? Tujuan udah jelas, pasti ada yang 1, kedua, ketiga, keempat. Tapi pertanyaan yang keempat ini adalah bagaimana? Nah, bagaimana konsep pendidikan agama Islam pada pendidikan inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Ini panjang ya jawabannya. Itu contoh pertanyaan yang kita ajukan kepada kepala sekolah. Sekarang contoh yang kedua, andai saya mengajukan pertanyaan kepada koordinator pendidikan inklusi. Yang pertama, bagaimana cara rekrutmen peserta didik? Nah, ini kan gampang nih, ada pasti aturannya, nanti dijelaskan tuh oleh koordinator bagaimana menerima siswa yang berkebutuhan khusus masuk dalam pendidikan inklusi berbaur dengan anak-anak lain yang tidak berkebutuhan khusus misalnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menempatkan kelas bagi mereka? Nah, ini sistem kelasnya seperti apa? Apakah mereka yang inklusi dalam arti lingkungan sekolahnya saja tapi belajarnya di kelas, ataukah inklusi itu dia belajar masuk di kelas masing-masing berbaur dengan teman-temannya yang lain yang program reguler gitu ya. Nah, jadi ya itu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menempatkan kelas bagi mereka? Nah, terbuka ya. Kemudian yang ketiga, nah pertanyaan yang ketiga ini pertanyaannya sangat terbuka. Bagaimana proses pembelajarannya, khusus atau inklusif? Nah, jadi koordinator pendidikan inklusi ini dimintai pendapatnya sebagai pejabat, bagaimana dia menerapkan inklusi ini. Apakah di kelas-kelas yang dipisahkan dengan program reguler, hanya sekolahnya aja yang inklusi? Tapi kalau misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu masuk ke kelas-kelas belajar bersama dengan mereka yang program reguler, berarti yang inklusi adalah sekolah dan pembelajarannya, gitu kan? Nah, kita gali mana yang sebetulnya dilaksanakan oleh sekolah dasar negeri yang saya contohkan tadi, ya. Jadi
bagaimana cara menarik siswa, bagaimana cara membuka pendaftaran siswa yang dengan istilah rekrutmen itu, kemudian bagaimana cara menempatkan kelasnya, dan yang ketiga bagaimana proses pembelajarannya. Itu diajukan kepada koordinator pendidikan inklusi. Sekarang yang contoh terakhir, yaitu saya tujukan misalnya kepada guru PAI. Saya seorang yang akan meneliti, ya, saya akan sebagai interviewer, ya, kepada guru PAI. Guru PAI-nya sebagai interviewee. 1. Apa saja ruang lingkup materi PAI? Apa saja ruang lingkup materi pendidikan agama Islam bagi anak kebutuhan khusus? Ya. Kemudian yang kedua, model pembelajaran apa yang biasa Bapak gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus? Ini panjang nih jawabannya ya. Kita minta pendapat model-model pembelajaran kepada guru pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Bapak melaksanakan evaluasi pembelajarannya? Kalau misalnya gurunya tuh Bapak gitu ya. Bagaimana cara Bapak menyelenggarakan evaluasi pembelajaran dalam sistem inklusi ini? Nah, berarti kan menjelaskan secara luas ya sistem evaluasinya seperti apa. Baik teman-teman sekalian, itulah contoh bagaimana kita membuat pedoman wawancara kualitatif. Kesimpulannya ada 2 pedoman, yaitu buat pedoman secara garis besar seperti saya contohkan, atau membuat pedoman dengan lebih detail, ya. Dan mana yang akan kamu buat dan akan kamu gunakan, sesuaikan dengan kemampuan dirimu sendiri, apakah termasuk pandai berkomunikasi atau tidak. Ya, tadi contohnya sudah saya jelaskan. Kalau kamu senang ngobrol, senang berkomunikasi, pandai berimajinasi, kreativitasnya tinggi, pilihlah yang garis besar. Kalau kamu orangnya penakut, kurang kreatif, mudah stres, ya, apalagi ada situasi perubahan sedikit langsung stres, pilihlah pedoman wawancara yang mendetail. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang sedang merencanakan penelitian kualitatif, ya. Semoga ini akan memperlancar kamu melaksanakan penelitian dan cepat lulus, ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.